Dan Imam Mahdi nanti, Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi ya, ada nggak yang betul ingin membunuhnya nanti? Ada nggak yang betul ingin membunuh Imam Mahdi nanti? Siapa? Yang betul-betul ingin membunuh Imam Mahdi, sama sejarah terulang lagi. Ini juga orangnya. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduh wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabaha ma ba'd. Pujian dan syukur kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Salawat dan salam kita untuk Habibillah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari seperti biasa ibu-ibu membaca setelah saya dan mengikuti dengan adab-adabnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lahum an la yu'adzibhumullah. Wa ma lahum an la yu'adzibhumullah. وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Allahumma arhamna bil Quran. Kita cukupkan dua ayat ini dulu. Nanti lihat kalau masih ada waktu kita lanjutkan. Wa ma lahum alla yu'adzibuhumullah. Kenapa Allah tidak mengazab mereka? Mungkin banyak pertanyaan ini juga muncul dalam dada ibu-ibu sekarang ini kepada penguasa yang sedang memimpin Mekah Madinah. Kenapa Allah tidak mengazab mereka? Padahal mereka hum yasudduna, mereka menghalang-halangi manusia yang beriman anil Masjidil Haram, dari Masjidil Haram. Wa ma kanu awliya'ahu. Padahal mereka tidaklah pantas menjadi penjaganya, menjadi pelindung Masjidil Haram, enggak pantas mereka. In awliya'uhu illal muttaqun.
Yang pantas menjadi pelindung, penjaga, yang merawat Masjidil Haram hanyalah orang-orang yang bertakwa. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi memang kebanyakan mereka yang sedang memimpin Makkah, Madinah, Arab Saudi, kebanyakan mereka enggak tahu. Menurut mereka, mereka sudah keren, sudah khadimul haramain, pelindung dua tanah haram. Menurut mereka sudah banyak betul jasa mereka buat Islam. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Menurut mereka, mereka yang paling berhak. Ya, ibu-ibu yang kami muliakan, ayat ini turun, ini jelas berkaitan dengan kebiasaan para pemimpin Makkah yang waktu itu notabene masih musyrik. Apakah menurut ibu-ibu mereka tidak melaksanakan haji? Ada, Bu. Islam belum datang, mereka sudah hajian, tapi hajinya nanti ibu akan dengar. Mereka melaksanakan ihram, tapi cara ihramnya nanti ibu akan dengar. Ternyata mereka ini sudah turun-temurun dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada Ismail, sampai kepada Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul. Mereka masih bertugas sebagai penjaga Masjidil Haram. Nah, masalahnya mereka ini orang-orang musyrik. Kok bisa ya orang musyrik yang menjaga Masjidil Haram? Orang yang menjaga Masjidil Haram sekarang ini disebut dengan keluarga Al Saud, keluarga Saudi. Ini orang-orang yang bertakwa atau orang musyrik, Bu? Saya bertanya pada ibu-ibu semua, apakah mereka berloyalitas kepada orang-orang yang terang-terangan membenci, memerangi, memusuhi Islam? Seperti Amerika? Hah? Tidak. Bisa dipertanggungjawabkan? Dari dulu tidak ada yang membantah bahwa Arab Saudi adalah anak emasnya Amerika. Bagaimana kita mengatakan tidak? Sementara semua tunjukan yang ditunjuk oleh Amerika, mereka sami'na wa ata'na. Apa yang dimau Amerika, mereka pasti akan jalankan. Bagaimana kita mengatakan tidak? Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak mengetahui sejarah masa lalu Arab Saudi berkaitan dengan Amerika. Nasib baik sekarang yang megang Arab Saudi adalah Raja Salman. Raja Salman masih menolak dan membantah kalau Arab Saudi berdamai dengan Israel. Raja Salman ya, tapi anaknya gimana? Anaknya ngotot, bahkan kelahi dengan ayah kandungnya sendiri sekarang. Karena anaknya ngotot agar kerajaan Arab Saudi melakukan normalisasi dengan Israel. Melakukan seperti yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab baru beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Seperti yang dilakukan oleh Sudan, seperti yang dilakukan oleh Yordania, seperti yang dilakukan oleh Mesir. Nah sekarang Arab Saudi, yaitu putra mahkotanya Muhammad bin Salman, juga ngotot agar Arab Saudi juga memberikan pengakuan kepada Israel. Dan Raja Salman mengatakan tidak. Ini saya lihat satu-satunya yang punya prinsip dari keturunan kerajaan Arab Saudi ini, yang memimpin jadi raja ya, cuma 2. Raja Salman satu, siapa lagi? Satu lagi? Raja Faisal. 2 ini yang punya prinsip. Raja Faisal karena dia punya prinsip, akhirnya dia dibunuh. Karena Raja Faisal berani mengatakan, saya tidak akui pemerintahan Israel. Boleh mereka hidup bertetangga dengan kita, tapi jangan mereka coba-coba menjajah Palestina. Dan kami bersumpah, kata Raja Faisal, masih ada di YouTube tuh, kami bersumpah, kami akan merdekakan Baitul Maqdis. Tidak berapa lama Raja Faisal menyatakan itu, dia mati ditembak. Siapa yang nembak? Langsung ponakan kandungnya yang baru pulang dari Washington. Dari jarak 3 meter aja, dari sini ke tar ditembak. Ponakan kandungnya yang melakukan. Nah sekarang Raja Arab Saudi yang berani mengatakan tidak adalah Raja Salman. Dia berani mengatakan tidak. Tidak untuk apa? Amerika udah ngerayu. Ayo Saudi, berikan loyalitas kalian kepada Israel. Berikan pengakuan kalian kepada Israel. Disinilah menjadikan perseteruan dan ketegangan antara anak dengan bapak makin jadi-jadi. Ya. Nah ibu-ibu yang kami muliakan, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kanu auliyahu. Mereka tidak pantas menjadi penjaga
menjadi khadim, pelayan daripada Masjidil Haram ini. In awliya'uhu illal muttaqun. Wali orang-orang yang berhak melindungi Masjidil Haram hanyalah orang bertakwa. Makanya di akhir zaman kata Rasulullah, munculnya keturunan kandung Rasulullah, siapa namanya? Digelari Imam Al-Mahdi. Kerjaan Imam Mahdi nanti memerangi pemimpin yang sedang memimpin Arab Saudi. Kenapa diperangi? Bisa ibu jawab? Karena nanti kata Rasulullah SAW, yang memimpin Makkah Madinah adalah orang yang tidak pantas untuk memimpinnya. Ya, tidak pantas bu. Dan nanti iman akan kembali kata Rasulullah ke Makkah seperti kembalinya ular ke sarangnya. Ularnya binatang yang disukai atau tidak disukai? Tidak disukai. Berbahaya apa tidak berbahaya? Dicari untuk dibunuh apa tidak dicari? Iya, dibunuh, Bu. Makanya kedatangan Imam Mahdi itu nanti tidak disukai. Ya, kedatangan Imam Mahdi nanti tidak disukai. Tahu bahwa Imam Mahdi nanti dibaiat di depan Ka'bah, di depan antara Hajar Aswad dengan makam Ibrahim, maka langsung pimpinan kerajaan Arab Saudi akan menyusun bala tentaranya untuk membunuh orang yang baru dibaiat tadi. Tapi itu nanti ya, belum lagi sekarang. Ibu-ibu yang kami muliakan, kenapa dia tidak disukai? Kalau Nabi mengibaratkan, iman akan kembali memimpin Makkah Madinah sebagaimana kembalinya ular ke sarangnya. Dia berbahaya karena dia sudah diyakini akan memimpin kembali dunia. Makanya Imam Mahdi ketika dia dibaiat, dia diusahakan untuk dibunuh. Tidak tanggung-tanggung. Kerajaan Arab Saudi nanti akan berkoordinasi dengan seluruh kerajaan-kerajaan se-Jazirah Arab. Uni Emirat Arab, dengan Bahrain, dengan Kuwait dan lainnya untuk membunuh Al-Mahdi yang baru saja dibaiat. Cuma sayang, niat mereka nggak sampai. Kenapa tidak sampai? Imam Mahdi begitu populer. Iman orang-orang beriman sudah merindukan untuk berjumpa dengannya. Sementara kezaliman sudah ada pada puncaknya. Dan itu menjadikan Imam Mahdi begitu populer. Munculnya Imam Mahdi menyebabkan orang-orang beriman, mulai dari Arab Saudi sampai seluruh Jazirah Arab, merapat, segera berbondong-bondong datang ke Mekah untuk bergabung dengan Imam Mahdi. Dan ini menjadikan kekuatan pasukan Imam Mahdi tidak terbendung. Yang tampil adalah orang-orang yang paling sabar, orang yang paling beriman, orang yang tidak takut mati, bahkan rindu syahid. Ini akan bergabung dengan Imam Mahdi. Makanya dengan cepat, pasukan Imam Mahdi ini dipimpin oleh Imam Mahdi mengalahkan penguasa Mekah Madinah, artinya Arab Saudi. Dan dengan cepat Arab Saudi ditaklukkan. Kenapa? Seluruh orang-orang beriman sejazirah Arab bergabung di bawah satu bendera, yaitu bendera Imam Mahdi. Begitu kondisinya nanti di akhir zaman. Maka di akhir zaman ular akan kembali ke dalam sarangnya. Itulah yang terjadi, iman akan kembali ke Mekah seperti kembalinya ular ke dalam sarangnya. Faham Ibu maksud hadis itu sekarang? Ya, kita kembali kepada ayat ini. Nah, dulu Bu, orang-orang musyrikin, mereka kenal dengan Allah, mereka menyembah Allah. Siapa? Musyrikin Quraisy, mereka menyembah Allah, Bu. Mereka haji. Ada haji, tiap tahunnya ada hajinya. Haji itu tetap berjalan sejak Nabi Ibrahim. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ajarkan kami manasik haji kecil Nabi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim. Berarti haji sudah ada sejak Nabi Ibrahim, turun-temurun. Cuma perjalanan waktu menyimpang cara orang melaksanakan ibadah haji. Menyimpang cara orang melaksanakan ihram, tawaf, ya, menyimpang. Bagaimana cara menyimpangnya? Coba lihat ayat berikutnya. Ayat berikutnya. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa mukaa'a wa tasdiyah. Apa artinya tadi Ibu? Ulang balik. Dan salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Basiu nyersinan. Mereka telanjang bulat waktu tawaf. Tidak boleh ada satu helai benang pun di tubuh mereka. Cuma mereka bagi waktu. Siang laki-laki semua, dari maghrib ke atas sampai besok subuh perempuan semua. Nah, ini sesat yang nyata. Ini ayat loh Bu yang bercerita, bukan dongeng. Jelas Allah mengatakan, begitulah cara ibadahnya orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Cara ibadah hajinya, ibadah umrohnya. Jadi ibadah haji itu sejak Nabi Ibrahim ya. Namun sayang, sesat. Ya, sesat.
Terus fadzuqul azab. Bukannya pahala yang mereka dapatkan, justru dapat azab. Itu seperti sholat dapat berapa ganjarannya? 100.000 kali lipat. Kalau dosa dibuat di sinan, tentulah sekian kali lipat pula dosanya. Maka mereka berhak mendapatkan fadzuqul azab. Rasakan oleh kalian azab. Bima kuntum walakin aktsara amana tadi. Fadzuqul azab bima kuntum takfurun. Mereka itu orang kafir, Bu. Allah katakan orang kafir. Maaf, Bu. Itu sebelum Nabi Muhammad diutus. Sejarah pasti terulang. Ini spidol. Ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti cucu kandungnya siapa namanya? Namanya sama dengan nama saya, kata Rasulullah. Muhammad bin Abdullah. Nama ayahnya sama dengan nama ayah saya. Kalau ini kan Muhammad bin Abdullah. Ini Muhammad bin Abdullah, ini Muhammad bin Abdullah. Ini yang Rasulullah penutup. Dan ini adalah cucu kandung yang akan memimpin dunia di akhir zaman. Ya, Bu? Nah, peredaran waktu itu terulang. Berulang nih, Bu. Berulang. Terulang lagi. Hanya nanti lakonnya beda. Nabi Muhammad awal-awal muncul dulu, ada nggak yang ingin membunuhnya? Siapa? Yang paling nomor satu ingin membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Yahudi Bani Israel. Ya, Yahudi Bani Israel. Yahudi Bani Israel. Dan Imam Mahdi nanti, Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi ya. Ada nggak yang betul ingin membunuhnya nanti? Ada nggak yang betul ingin membunuh Imam Mahdi nanti? Siapa? Yang betul-betul ingin membunuh Imam Mahdi, sama sejarah terulang lagi. Ini juga orangnya. Yahudi juga. Tapi Yahudi yang bermetamorfosa, berbungkus pakaian Islam, namanya Syiah. Syiah itu kan Yahudi, Bu. Pendiri Syiah siapa? Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah, ya. Ini Yahudi juga. Yahudi, ya. Nah, Ibu kami muliakan, bungkusan agamanya atas nama Islam. Yang ingin membunuh Imam Mahdi nanti adalah Syiah. Ketika Imam Mahdi muncul, mereka berjuang ingin membunuhnya. Kafir Quraisy ingin membunuhnya enggak? Ingin membunuh Nabi Muhammad enggak? Nah, kafir Quraisy itu Syiah di sini siapa nih? Kafirin, musyrikin Quraisy. Kafirin dan musyrikin Quraisy. Nah, sekarang kalau Yahudinya adalah Syiah, maka kafirin dan musyrikin Quraisy yang sekarang ini siapa? Pemimpin Arab sekarang. Ini kan pemimpin Arab dulu kan? Pemimpin Mekah dulu. Betul tidak? Maka yang ingin membunuh Imam Mahdi nanti adalah pemimpin Arab sekarang. Jazirah Arab ingin membunuh. Mirip dengan para kafirin Quraisy, musyrikin Quraisy. Mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Betul tidak? At-tarikhu yu'idu nafsah. Saya buat putaran ini dia. At-tarikhu, sejarah itu akan kembali at-tarikhu yu'idu nafsahu. At-tarikhu yu'idu nafsahu. Sejarah akan kembali berulang. Hanya tokoh dan lakon saja yang berganti. Tak ada pertanyaan lagi? Oke. Ibu-ibu yang kami muliakan, hamba-hamba Allah yang kami cintai. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.